Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat, serta teman-teman dari Baitul Subuhan yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada subuh hari ini adalah sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Akhir-akhir ini bahkan onak-wengi pun masih turun hujan. Tetapi sebagai seorang muslim di luar Nabi kita Muhammad SAW, tungkat-tungkat mengurusi, maka bacalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ada satu waktu di antara turunnya hujan itu doa diterima. Yang kumasamangir bertuiri maka ijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Ta'ala merahasiakan apakah di awal turunnya hujan, apakah di pertengahan turunnya hujan, atau di akhir turunnya hujan. Maka perbanyak saja doa ketika turun hujan. Nabi SAW menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yusibuhu minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah berikan musibah. Jadi situ kata musibah ya. Salah satu wasilah Allah Ta'ala melok memberi deket akan. Tetapi ada 3 penilaian bahwa musibah terjadi. Yang pertama kafarat lizul, palolo inosan. Jadi kungka dosa kurang dipekong mapuran lalu natuju di musibah, mudah-mudahan musibah itu menjadi palolo oleh inosan. Yang kedua, tambihan lil gafilin, memperingatkan risisi atau akal lupa. Berarti menjadi pacaran risisi atau masyarakat. Kan kasih waktu saya ke sebuah tempat terkena banjir, minruwi, kursi minruwi dan minrisir umroh kurna. Ada nasab, naujin nasab pengalaman. Tapi si kemana kada naujin pengalaman. Lima rumus untuk koror ya saya kasorokan. Ya betuan nomor ya betul. Dalam hadis saya mengatakan setelah kemana tanya ujian dari pengamal alat ini menjadi pacaran nasabah PDB PDB kosong rumus. Itu pada tahun-tahun yang lalu bukan sekarang. Yang ketiga adalah dirapit derajat musibah mengangkat derajat. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian ini? Faqala, kata Rasulullah, al-anbiya para nabi. Dari punita ujian ke imam gue, dia pada siapa dari punita ujian para nabi. Apakah ujian itu terkena pada umatnya ataukah pada dirinya sendiri? Misalnya umat Nabi Nuh ditenggelamkan, yang selamat mereka yang beriman. Juga terjadi pada diri Nabi, misalnya Nabi Ayub alaihissalam itu ujiannya berat. Nabi Ayub alaihissalam itu diberikan kemuliaan oleh Allah pertama sobi, maluat darahnya, maka si buah-buahannya. Bahkan makanya Nabi Ayub wahai membantu dari komedoko mandring buah-buahan ke bawah malah darah. Namun si kampung dia ke mana itu mencampur ikan. Ayeuna biasa sogi nama besar. Mega buah-buahan nama besar. Jadi sogi itu nama besar insyaallah. Dia menjadi sogi itu makan nikmat kita mata. Namun bagi bulan nomor 1 Lalu apa? Yang kedua, Nabi Ayub diberikan oleh Allah anak. Berapa anaknya? 12. 10 anak Nabi Ayub. Yang ke-12-nya ini anak Madisiman. Wana mau tunggu kami anak nanti kalau sini Pagamano, sini Batung Kapoto, olah sabuyan. Ini 12 anaknya semua anak-anak saleh. Yang ketiga, Allah berikan kesehatan, umat mencintainya. Tetapi suatu hari Ayub alaihissalam
ujian oleh Allah, dan ujiannya itu tidak berlangsung lama. Di hari yang pertama Allah berikan ujian, terjadi kebakaran di temunya, makan di akhir darahnya, campur bisa nada reke, campur darahnya, sesuainya campur mana ada kan? Apakah Nabi Ayub menyalahkan Allah? Ya Allah, Nabi malu makan apapun tidak. Malamnya dia bangun beribadah, malah dia menambah 2 kali lipat ibadahnya dari yang sebelumnya. Jadi seorang muslim itu kalau mendapat ujian, kalau mendapat musibah, mestinya itu ibadahnya meningkat. Bukan komentarnya di Facebook dan di WA yang meningkat terlalu banyak, tapi yang meningkat itu adalah ibadahnya. Itu yang dilakukan Ayub. Tunjukkan kepada nikmat yang mana lagi yang belum aku syukur. Desa seseri anutan tenge, tapi ekuang dan logatkan papenya mengarah tidak ada syukur itu oleh sisi takwa. Itu hari yang pertama. Hari yang kedua belas anaknya itu diwafatkan oleh Allah. Ujiannya kan berat. Sedangkan di sini di keluarga mati malah tersarat. Ye 10 anak nama di seluruh. Bagaimana caranya? Matangani mandi anak mata bunga, tiba-tiba bangunan yang ada di atasnya ibu roboh, akan nama anak selalu nama ada 10. Baru kemarin dia jadi miskin dengan kebakaran. Lalu di hari yang kedua anaknya meninggal, bukan meninggal satu-satu, meninggal sekaligus. Itu kan ujiannya berat. Dulu makin-makin itu Nabi Bobo, gak mau ujian karena apa? Setengah-setengah itu ujian. Kelas biasa waktu ini bahasa termasuk saya misalnya. Engkau pajaki supaya dia dapat bertahan anaknya. Ini jadi bacaan sangat, tapi dia menjadi ujian. Itu adalah ujian. Nah, itu hari yang kedua. Hari yang ketiga datang lagi ujian. Apa ujiannya? Diberi langsung itu Allah Ta'ala. Bayangkan kalau membuat nigo macam orang parah. Yang kedua masalah kuning nasabah mati anak. Yang ketiga pembalasan sih. Jadi apa adanya kalau ujiannya banjir seperti ini, alhamdulillah walimau mengungsi. Alhamdulillah saudara-saudara kita memberikan banyak bantuan. Alhamdulillah itu adalah pembalasan masalah nasabah anu biasa jurul. Tapi ini berat. Begitu beratnya sampai suatu ketika istrinya berkata, wahai Ayub, illau diriku Allah Ta'ala. Nah nabi ikut bila pasti nak terima Allah Ta'ala. Nah nabi apa kata Ayub? Wahai istriku, Miro kata Ayub, sudah berapa lama engkau jampangi dalam keadaan saya sakit? Sudah 7 tahun wahai suami. Dan berapa lama aku sehat bersamamu? Sudah 20 tahun. Maka dari Nabi Ayub masih dimohon kak mareloi Allah Ta'ala nasabah mentamu manisipuna yang malah sakit. Saya aku ini ngapecet di bapak ini. Siapa ini bila dua? Tersyukur pun nanti kau bila dua. Iya rumah ya kan? Mega masalah. Terjadi banyak. Jauh kesik tinggi kurung jembatan kerana talor dan toko. Sana boleh bega boleh parang rumah. Sana boleh bega boleh patahan dari rumah Allah Ta'ala. Panong besi. Makanya diingatkan oleh Allah, man ata arrafan fa'asal al-ansyid wa fattakahu lam tuqbal salatan wa inna yawman. Ini boleh bisa Allah Ta'ala. Nah, karena sisi wasiwa dan percaya kepada diterima sampai jannah selama tetap berdosa. Berapa hari yang lalu terjadi 2 tahun makbali orang sisa bahkan siapkan roka polisi hanya karena dia kau malasa dan juga waktu tanah si dia tahu nak tapi balik bulan ya tapi balik bulan akhirnya kasih itu lah saya balik bulan akhirnya dia salah ke balik bulan padahal dia tuh kita beri dari pun ke apapun akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu diuji Nabi Ayub. Tapi kapan Nabi Ayub berdoa kepada Allah? Ingat, ketika Nabi Ayub penyakitnya sudah mengganggu dia beribadah, bukan mengganggu aktivitas dunia, tapi ketika penyakit itu sudah mulai mengganggu dia beribadah kepada Allah, barulah dia berdoa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala wa Ayyub, ingatlah kisah Ayub, iznada rabbahu, ketika dia berdoa, musibah yang menimpa ini, apa itu banjir, apa itu corona,
sabar dan sholat. Sabar maknanya adalah meningkatkan ibadah lewat musibah itu. Yang kedua adalah sholat. Bahkan sholat dari makanya sepanjang Nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan istri dan anaknya di dekat Ka'bah itu. Dan apa di makhluknya dari kurisalemi anak tak beneta. Engka ate, mereka tahu, mereka paham, mereka ditolong. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di dekat Ka'bah. Tidak ada manusia, tidak ada tanaman, tidak apa-apa. Tapi di situ dia berdoa. Rabbana inni asqamtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan istri dan anakku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumahmu yang suci, yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, itu agar mereka mendirikan salat. Kenapa Nabi Ibrahim salat yang didoakan? Karena itulah asal muasal munculnya air Zam-Zam. Ternyata juga terletak pada salatnya Ibrahim dan salatnya Siti Hajar. Kemudian Nabi Zakaria juga belum punya anak. Dia tidak punya anak, tapi apa kekuatannya? Kekuatan doa. Dia berdoa. Lalu kekuatan yang kedua adalah salat. Maka ketika dia salat, itu diberikan jawaban oleh Allah. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Pertengahan masalahnya itu dipanggil oleh malaikat, nabajat diurul Allah taala nasabat jadinna, anakmu bakal langsung dengan namanya Yahya. Di mana? Dipanggil yang ketika dia salat. Jadi sampainya yang ketiga, ketika Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menempatkan dia di sebuah bilik tempat ibadah yang menggerakkan kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria dan lagi Maryam riwon ibadahnya, riwon asal pajangannya, wajada indaha rizqa, punya kadal lalu. Heran Nabi Zakaria, boleh bega yang memahami, boleh bega yang ada. Sementara kau tidak pernah keluar dan engkau pun tidak pernah dikunjungi oleh siapapun kecuali saya yang memelihara. Bahkan anehnya kalau buah-buahan musim dingin, ya musim panas sih, buah-buahan musim dinginnya enggak leda. Kalau musim panas, buah-buahan musim dingin yang agak leda. Heran kan? Tapi apa jawaban? Maryam qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Lewat apa? Lewat ibadah yang dia lakukan. Karena itu yang main dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah musibah ini dengan sabar dan salat. Insyaallah